ciptaanmu Tuhan, segalanya bagiku. Yes Lord, hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Ya besar, ya besar, bersamamu Shalom, selamat pagi. Boleh lambaikan tangannya, saling memberkati kita. Puji Tuhan, kita masuk di bulan Agustus, di bulan yang tadi Pak Abed bilang, buat bangsa Indonesia merupakan satu bulan yang spesial, karena di bulan ini kita merayakan hari kemerdekaan negara kita, hari kemerdekaan bangsa kita, tanggal 17 Agustus nanti. Nah, karena di bulan ini bulan spesial tentang kemerdekaan, maka sepanjang bulan ini juga kita mau bicara tentang kemerdekaan. Tema besarnya adalah kemerdekaan sejati. Nah, saya mau ajak saudara, Bapak Ibu semua, bahkan juga nggak cuma yang sudah dewasa, tapi juga anak-anak muda. Saya lihat di sini banyak anak muda untuk belajar tentang kemerdekaan sejati. Ini firman yang sangat penting bagi kehidupan saudara dan saya, tua dan muda, laki perempuan, apapun status kita. Ini firman yang sangat penting yang saya mau ajarkan, dan kalau kita tangkap pesan Tuhan ini dan kita betul-betul melakukannya, saya percaya mulai dari muda Anda tidak pernah menyesal karena Anda mengenal Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Saya pernah ngalamin hal-hal yang nanti saya bisa ceritakan, mungkin umur mungkin bisa 40, umur 45, 50, tapi nggak ngalami kemerdekaan sejati itu. Hidup terikat, hidup susah, hidup penuh kekhawatiran, nggak ngalamin yang namanya betul-betul kemerdekaan. Tapi hari ini ketika saya memutuskan, saya mau jalan sama Tuhan, mau taat sama Tuhan, sungguh-sungguh, saya ngalami kemerdekaan sejati itu. Saudara, kita mau belajar tentang kemerdekaan sejati. Saudara, sama-sama bilang sama saya, kemerdekaan sejati. Iya, apa itu kemerdekaan sejati? Yuk kita lihat. Saya biasa ngajarin jelas. Merdeka itu artinya bebas, saudara.
Itu arti pertama dari merdeka. Saudara bisa buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata merdeka. Merdeka itu berarti bebas, tidak terikat saudara, tidak tergantung apapun dan siapapun, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Merdeka itu bebas dari penjajahan. Penjajahan itu ikatan, tekanan saudara, itu merdeka saudara. Banyak sekali artinya, tapi saya sampaikan seperti ini saja dan itu bisa menggambarkan arti kata apa itu merdeka saudara ya. Merdeka bebas, tidak terikat, tidak tergantung apapun atau siapapun, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak merasa ada tekanan, tidak sedang dijajah saudara. Nah, sejati itu artinya sesungguhnya ya. Asli, nyata. Kalau di camp pria sejati, camp pria sejati. Apa maksudnya pria sejati? Pria yang sesungguhnya, pria yang melaksanakan fungsinya, pria yang melaksanakan tanggung jawabnya, pria yang dewasa, seperti Yesus adalah pria sejati kita. Jangan sampai banyak orang kelihatannya pria, ya kalau kami di pria sejati kami bilang pakai cap lonceng, ada loncengnya pria itu saudara. Pak Joksan tahu. Dia punya kumis, badannya kekar, kelihatannya hebat, tapi ternyata dia bukan pria sejati. Dia pria sontoloyo. Kenapa? Dia pria nggak bertanggung jawab. Dia jadi suami nggak tanggung jawab, jadi bapak nggak tanggung jawab, jadi anak Tuhan nggak tanggung jawab, dia melayani nggak tanggung jawab. Itu bukan sejati. Tapi sejati itu artinya sesungguhnya, real, nyata. Ya. Nah, kita bicara tentang kemerdekaan sejati. Kemerdekaan sejati itu artinya kebebasan yang sesungguhnya dan kebebasan itu nyata saudara. Bukan sekedar slogan atau impian atau harapan, tapi betul-betul bisa dirasakan oleh kita semua, pribadi lepas pribadi. Nah, saya mau ajak saudara sharing ini supaya saudara ngalami yang namanya kebebasan yang sejati itu, kemerdekaan yang sejati dalam hidup saudara, sehingga dalam perjalanan saudara ke depan, saudara betul-betul merdeka. Merasakan kemerdekaan itu dalam hidup saudara. Tidak ada ikatan dosa, tidak ada tekanan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Saudara ngalamin itu. Tapi Pak, hidup itu selalu ada masalah. Masalah boleh datang, tapi saudara nggak khawatir. Masalah boleh datang, saudara tidak tertekan. Tapi Pak, kan di dunianya ada setan yang selalu mengganggu. Setan selalu mengganggu, tapi saudara tidak terikat. Saudara bebas. Saudara bisa damai sejahtera hidupnya, bahagia, sekalipun ngalamin pergumulan. Saudara bisa tenang, itu namanya kemerdekaan sejati, saudara. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bebas dari penjajahan, keterikatan, ketergantungan, bebas dari tekanan siapapun atau apapun, bebas dari rasa takut. Itulah kemerdekaan sejati. Makanya penting hari ini saudara dengar firman ini. Saya ngalamin itu, sehingga saya bisa share. Sekali lagi saya bilang, kalau saya nggak ngalamin ini, saya munafik khotbah sama saudara. Saya cuma ngedongeng. Enggak, saya tidak sedang mendongeng, saya sedang berkhotbah. Menyampaikan pesan firman yang saya lakukan dan saya juga ngalami dari apa yang saya khotbahkan. Dan saya ingin jemaat Immanuel, semuanya, besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, apapun status saudara, saudara ngalamin kemerdekaan sejati ini. Amin? Ya? Nah, mari kita lihat selanjutnya. Saudara, tanggal 17 Agustus nanti kita bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan. Semua bersuka cita, saudara. Ya, merdeka dari penjajahan Belanda. 350 tahun. Lama, saudara. 3,5 abad kita dijajah. Penjajahan Jepang, saudara. 3,5 tahun. Nah, kita merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang diproklamirkan oleh Bapak Insinyur Soekarno dan Hatta, Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Dan setiap tahun kita merayakan, sampai nanti juga kita merayakan, dan selama bumi masih ada dan negeri ini masih ada, kita akan selalu merayakan hari kemerdekaan, saudara. Puji Tuhan, kemerdekaan itu gak bisa didapat begitu saja. Harus dengan perjuangan, katakan harus dengan perjuangan, ya. Kita
Sudah dengar cerita tentang perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Di tahun 1945, merebut kemerdekaan. Ada banyak orang yang mati, mengorbankan jiwanya. Pahlawan-pahlawan itu mengorbankan jiwa, tenaga, raga, nyawanya, saudara. Saya boleh berbangga, saudara. Papa saya adalah salah seorang pejuang veteran 45. Kok saudara lihat saya matanya sipit, kok bisa? Bapak kan Tionghoa. Iya, papa saya mendapat surat keputusan dari Jenderal TNI Poniman. Menhankam Jenderal, saudara. Tanda tangan. Keputusan veteran sebagai pejuang veteran 45. Dan saya bangga, saya anak pejuang, saudara. Dan sebelum mama meninggal, setiap bulan, setiap 2 bulan atau 3 bulan, saya ngambil pensiun, saudara. Ada pensiun veteran buat mama saya. Terakhir itu sebelum mama meninggal di 2017, saya biasa ambil ke BRI. Per 2 bulan, per 3 bulan. 1 bulan 1.300.000. Uang pensiun untuk janda veteran. Dan saya anak pejuang, gini-gini, saudara. Ya, cukup bangga saya. Saudara, kita sudah merdeka. Negeri ini sudah merdeka. Tapi pertanyaannya, saudara, apakah betul-betul kita ngalami kemerdekaan itu? Apakah kita sudah ngalami masyarakat Indonesia yang merayakan kemerdekaannya setiap tahun sudah ngalami kemerdekaan yang sejati itu, saudara? Seperti saya bilang, lepas dari keterikatan, lepas dari ketergantungan, lepas dari tekanan, lepas dari kemiskinan, lepas dari ikatan dosa, lepas dari berbagai hal yang mengikat, saudara. Dan saya percaya, saudara akan jawab, enggak juga tuh, ya. Oke, kita kecilkan skop bahasan kita. Dari seluruh bangsa Indonesia kita turun ke orang Kristen, ya. Karena kita kan di gereja, bicara tentang khusus jemaat saja. Nah, saudara, apakah semua orang Kristen yang tinggal di Indonesia ini udah ngalami kemerdekaan sejati ini? Saya bisa jawab enggak. Karena saya dulu juga ngalami bahwa walaupun sudah merdeka tahun 45, saya lahir tahun 70, saya juga enggak ngalami kemerdekaan sejati. Sehingga hidup saya sulit sekali, susah sekali, menderita sekali, saudara. Nah, saudara, kenapa saya bisa bilang enggak semua? Enggak nyata kemerdekaan sejati itu. Karena masih banyak yang terikat dengan kuasa gelap atau dosa. Orang Kristen yang katanya Kristen, masih banyak tuh yang terikat dengan dosa, terikat dengan kuasa kegelapan. Saya sebelum lahir baru, saudara, ke gereja saya sering cerita kan, saya ini rajin ke gereja. Dari kecil sekolah minggu, suka ikut persekutuan doa sama mama, SMP, SMA saya ke gereja, saudara, kuliah ke gereja. Tapi saya tipikal orang Kristen kebanyakan, Kristen KTP. Kristen KTP doang, ya, Kristen-Kristenan. Saya ke gereja, saya doa, saudara, mau makan doa, bangun tidur doa, mau tidur doa, saudara. Pulang dari diskotik doa, saudara. Saya ke gereja, status Kristen, dosa jalan terus, saudara. Ini kan banyak terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Nah, kalau itu saudara, saya nggak sedang menyinggung, bertobat, saudara. Saya dulu ngalamin itu, karena saya nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Apa yang terjadi? Saya menderita, saudara. Kelihatannya senang, kelihatannya oke. Enggak. Saya menderita. Saya terikat dengan judi itu 8 tahun, saudara. Mulai dari SMA, kelas 3. Semua bentuk judi saya udah kerjain. Togel itu, saudara, dari toto anjing, toto kuda, saudara, Senin, Kemis, Jumat, Sabtu. Saya main semua, saudara. Bola gelinding, main bola, tasyau besar kecil, main bola, semua, saudara. Terikat 9 tahun. Mama saya kasih mobil, 3 saya jual. 3 sampai 5 saya jual. Ke gereja? Iya, saya ke gereja. Kayak saudara ke gereja tiap minggu. Mungkin saya lebih alim dari saudara. Makan doa, bangun doa. Pulang diskotik doa. Pulang geleng-geleng doa, saudara. Tapi saya menderita. Tanya Bu Dewi. Utang banyak. Cuman sama istri aja saya baik. Walaupun mungkin dia juga kecewa, sekali saya suka keluar malam. Saya terikat, saudara. Dan banyak orang Kristen terikat. Menderita, banyak utang, miskin, tertekan. Saya nggak ngalami kemerdekaan itu.
Sampai saya lahir baru dan berusaha hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Hari ini saya mau bilang saya udah merdeka. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, apakah kita betul-betul merdeka? Belum. Karena itu hanya bicara tentang kemerdekaan secara nasional. Bangsa, bernegara, kita bebas dari penjajahan Belanda dan Jepang. Nah saudara yang dikasih Tuhan, semua orang ingin mengalami kemerdekaan sejati itu. Seperti saya bilang tadi, kemerdekaan sejati itu. Bebas dari penjajahan, bebas dari ikatan dosa, bebas dari keterikatan akan kutuk, bebas dari ikatan kemiskinan. Kita nggak tergantung lagi sama orang. Kita bisa mandiri, itu arti dari kemerdekaan saudara. Bebas dari tekanan, apapun dan siapapun, bebas dari kekhawatiran. Semua orang ingin ngalamin hal-hal ini saudara, kemerdekaan sejati. Dan berita baiknya saudara, gereja selalu menyampaikan berita baik. Itulah Injil. Injil itu artinya kabar baik. Sehingga ketika saya menginjil, saya berkhotbah, saya sedang menyampaikan kabar baik buat saudara. Siapa yang mau mengalami kemerdekaan sejati? Angkat tangan. Pasti semua angkat tangan, kecuali gak waras. Oh saya gak mau merdeka Pak, biar saya tertekan, biar saya miskin terus, biar saya terikat terus. Ya berarti saudara nggak normal. Tapi orang normal, pasti saya ingin Pak ngalamin seperti yang Bapak bilang, kemerdekaan sejati itu. Ada amin? Ya. Berita baiknya saudara, hari ini Yesus menyediakan kemerdekaan sejati itu buat saudara dan saya. Kalau kemerdekaan Indonesia ini harus diperoleh dengan perjuangan, mengorbankan nyawa, melawan penjajah. Puji Tuhan, Tuhan itu baik saudara. Kita nggak harus mengorbankan nyawa untuk mendapatkan kemerdekaan sejati. Nanti saya ajarin, simple yang sering kita dengar, tapi seringkali kita abaikan. Ikut Tuhan itu sebenarnya simple banget. Tapi kita seringkali menganggap sepi hal-hal yang sederhana. Justru hal-hal sederhana itu datang dari Tuhan. Tuhan nggak mau menyulitkan kita. Amin. Bahkan Tuhan menyediakan Roh Kudus untuk mengajari, untuk menolong, memampukan, mengurapi kita, menerangi hati kita. Tapi kadang-kadang kita abai, kita cuek. Makanya hidup kita nggak berubah-berubah. Muter terus di situ. Di lubang yang sama, saudara, nggak bisa keluar. Nah kabar baiknya saudara, Yesus itu menyediakan kemerdekaan yang sejati itu bagi kita yang mau datang. Pertama datang, katakan datang. Ya, yang mau datang, percaya, katakan percaya, dan melakukan firman-Nya. Simpel nggak saudara? Yesus menyediakan kemerdekaan sejati yang saudara impikan, saudara butuhkan, inginkan. Yesus sediakan. Bagi yang mau datang, percaya, dan taat melakukan firman-Nya. Masalahnya kan kita seringkali on off. Kita perlakukan Tuhan seperti ATM. Kita kurang ajar sama Tuhan. Datang, pergi. Ada lagunya kan? Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Makanya bisa disambung dengan lagu. Makanya hidupmu gak berubah-ubah. Gitu ya. Kira-kira gitu ya. Malaikat bisa nyanyiin gitu. Makanya kau susah terus. Gitu loh. Disorain sama malaikat dari surga. Kenapa? Cara kita hidup ikut Tuhan salah. Gitu loh. Kadang percaya, kadang enggak, kadang taat, kadang enggak. Makanya muter-muter terus di situ. Nah hari ini saya mau ajak saudara, yuk saya lagi belajar tentang gimana sih ngalami kemerdekaan sejati itu. Oh ini bagus sekali, Jesus set me free, Tuhan membebaskan aku ya. Dia kasih satu gambaran. Kalau Tuhan bebaskan kita, berikan kita kemerdekaan, hidup kita tuh lega saudara. Lega, nyaman gitu loh. Sekalipun ada tekanan, nyaman gitu ya. Nah, mari kita lihat. Markus pasal yang ke-1 sampai pasal ke-5 ayat 1 sampai 20. Perikop berjudul Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa, ya. Tolong ditampilkan Bill ayat-ayatnya. Yesus
mengusir roh jahat dari orang Gerasa, Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Saya mau ajak saudara belajar, kali ini kita kupas firman Tuhan. 20 ayat ini saya bagi-bagi, nanti saya jelaskan. Kita mengeksegese, artinya kita mempelajari, kita mengupas, kita mendalami ayat per ayat. Nah ini menarik sekali ya. Bill boleh dibikin agak gede nggak Bill? Nggak usah langsung 1 sampai 20, 1-10 dulu Bill. Tolong Bill. Saya bangga dengan Bill. Bill ini anak Pak Aleng paling kecil ya. Umur berapa Pak Aleng Bill ya? 13. Jadi waktu kemarin bulan April dibuka kesempatan melayani, Bill bilang sama papanya, Pak aku mau melayani, Pak Ferry boleh nggak ya? Karena dia merasa kecil. Pak Aleng telepon saya, WA saya, Pak Ferry Bill boleh melayani. Oh dengan senang hati saya bilang, saya akan bimbing Bill, saya akan dampingin supaya Bill senang melayani. Dan saya minta juga kakak-kakak yang lain, yang senior-senior dampingin. Dan Bill sampai hari ini menjadi kebanggaan saya. Luar biasa ini anak, ya. Walaupun kecil, semangatnya melayani. Dan dia melayani di multimedia. Tepuk tangan dong buat Bill. Bill, berkati ya, semangat ya. Saya doain anak ini jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Mari lihat ayat 1 sampai 10, nanti 11 sampai 20. Nah kita baca dulu ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saudara baca, saya baca ya. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Jadi cerita dimulai dari Yesus menyeberang lalu di daerah namanya Gerasa. Di daerah itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Nah ini daerah pekuburan. Nah ketika Yesus berada dekat situ, keluarlah diceritakan seorang yang kerasukan roh jahat. Menjumpai Yesus. Orang ini kerasukan roh jahat sudah lama saudara. Dikatakan dia itu dirantai, dilepaskannya. Kok bisa? Karena ada kuasa yang kuat yang masuk merasukinya dan membuat dia nggak berdaya atas dirinya sendiri. Kuasa itu yang menguasai dan bekerja dalam hidupnya. Sehingga dia nggak bisa mengendalikan dirinya karena ada kuasa yang lebih besar. Orang coba ikat, dilepaskan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya mau jelaskan ayat 1-4. Orang yang dirasukan roh jahat ini bicara tentang kehidupan yang terikat, saudara. Terikat dengan sesuatu yang buruk dan telah berlangsung lama dalam jangka waktu yang lama. Jadi gambaran orang yang kerasukan roh jahat ini menggambarkan juga kehidupan kita hari-hari ini. Saudara, bahwa ada banyak orang yang kelihatannya sehat, kelihatannya normal, tetapi ternyata kehidupannya itu dikendalikan oleh roh jahat. Itu yang namanya ikatan kuasa gelap, yang secara tanpa sadar mengendalikan hidup kita. Nah saya kasih contoh, dulu saya terikat dengan judi. Kita tidak bisa bebasin diri kita sendiri dari, kalau kita sudah terikat dengan kuasa gelap, tidak ada seorang pun bisa membebaskan dirinya sendiri dengan kekuatannya sendiri dari kuasa kegelapan yang mengikat dia. Tidak ada. Saya bertahun-tahun sepertinya normal, bisa menikah, bisa kerja, tapi saya terikat dengan kuasa gelap. Ikatan judi ini, saudara. Setiap kali lihat togel, lihat judi, semua bola, selalu ada dorongan untuk berjudi, saudara. Saya cuma nggak berjudi kalau duitnya habis, saudara. Bahkan kalau duit habis sampai ngutang-ngutang, mama saya harus bayar. Orang yang sudah terikat nggak bisa mengendalikan lagi. Pingin stop, nggak bisa, saudara. Stop hanya karena habis duit. Nah, manusia banyak terikat dengan kuasa kegelapan. Ada roh kegelapan yang mengikat, roh judi, roh narkoba, roh perjinahan, saudara, roh cabul, roh kepahitan, sakit hati, roh kerakusan, keserakahan,
Dan segala sesuatu mengikat manusia, termasuk orang-orang Kristen. Dan ketika orang itu diikat oleh kuasa kegelapan, dia tidak bisa melepaskan dirinya. Seumur saya jadi hamba Tuhan, saya tidak pernah lihat orang itu bertobat tanpa Tuhan. Orang bisa lepas dari keterikatan tanpa pertolongan Tuhan. Tidak pernah, saudara. Nah, orang ini terikat, saudara. Terikat kerasukan roh jahat, saudara, dalam jangka waktu yang lama. Ayat 1-4 menceritakan tidak ada seorang pun yang sanggup menolong, menyembuhkan, dan melepaskannya dari kerasukan roh jahat. Jelas ayat 1-4 cerita tentang itu, saudara. Apa yang dialami oleh orang kerasukan ini juga dialami oleh cukup banyak orang Kristen. Bahkan juga mungkin, dan saya yakin ada di tempat ini yang mengalami keterikatan dari kuasa gelap. Kelihatannya normal. Saya nggak akan tunjuk hidung dong, karena itu mempermalukan. Tapi saudara introspeksi aja hidupmu sendiri. Engkau terikat dengan kepahitan kalau engkau nggak bisa mengampuni orang. Sakit. Mungkin kejadiannya 5 tahun, 15 tahun, 20 tahun lalu. Tapi engkau simpan sampai hari ini. Berarti engkau sedang terikat dengan roh kepahitan, roh kebencian. Kalau saudara lihat dia, jijik kali aku lihatnya, mau muntah aku. Nah itu saudara sedang terikat dengan roh kebencian, roh kepahitan. Saudara bisa bilang, oh enggak apa-apa, biasa aja, ya terserah. Tapi saya mau bilang ini, ketika hidupmu diikat oleh kuasa kegelapan, maka engkau enggak bisa bertumbuh rohanimu dengan maksimal. Karena ada yang ngikat di belakang. Iblis selalu mengikat kita, supaya kita enggak pernah bisa maju maksimal dalam Tuhan. Enggak. Semua ikatan iblis itu akan menyeret kita masuk kepada hidup yang susah selama di dunia, penderitaan. Tapi pada ujungnya membawa kita kepada kematian yang kekal. Sambil dengar khotbah, introspeksi. Amin. Ada orang yang keterikat dengan roh keserakahan. Cinta akan uang, otaknya duit. Selalu otaknya duit. Ada. Segala sesuatu diukur dengan duit. Ada. Nah kalau itu saudara, sekali lagi bertobat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat selanjutnya ayat ke-5. Satu ayat dulu, tadi 4 ayat, ini 1 ayat. Siang malam ia itu orang gila itu, orang kerasukan itu, berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Nah 1 ayat ini berbicara banyak hal. Saya bersyukur waktu saya renungin firman ini, Tuhan banyak kasih saya pengertian untuk saya sampaikan. 1 ayat ini punya banyak pengertian. Lihat kata-katanya. Siang dan malam. Siang dan malam. Ia berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit batu sambil teriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Apa artinya? Kata kalimat siang dan malam ini bicara tentang, saudara, satu sirkulasi yang tidak pernah keluar, di situ-situ saja, siang dan malam. 24 jam itu terdiri dari siang dan malam, betul? Berarti dia nggak kemana-mana. Siang dan malam, 24 jam dia di situ aja. Berkeliaran, tahu berkeliaran? Kesana kemari. Di mana dia berkeliaran? Di pekuburan dan bukit batu. Sambil teriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Saudara, orang kerasukan ini, saudara, dia nggak bisa keluar dari situasi yang buruk ini, saudara. Dia coba keluar, nggak bisa. Jelas Alkitab berkata siang dan malam dia berkeliaran di pekuburan dan bukit batu. Dan itu terjadi bertahun-tahun keadaan yang buruk. Dia pasti secara manusia, dia ingin keluar dari situasi buruk. Tapi ikatan itu mengikat dia, sehingga dia tidak bisa keluar. Dia tidak punya kemampuan. Dan itu mungkin saudara di tempat ini. Saudara mengalami keterikatan dosa, bertahun-tahun berusaha lepas dari keterikatan itu. Tapi tidak bisa. Tiap kali buka komputer, pinginnya lihat nonton video porno aja.
Tiap kali buka HP, internet, pingin buka yang cabul-cabul aja. Ada orang yang seperti itu, saudara. Nggak laki, nggak perempuan. Terikat dengan percabulan, dengan pornografi. Bertahun-tahun nggak bisa. Ya kalau di gereja mah, muka-muka malaikat semua ini. Nggak ketahuan aja. Saya pernah ngalami, saudara, yang seperti itu. Tapi hari ini puji Tuhan, bertahun-tahun saya tidak pernah lihat video porno lagi. Enggak. Saya tidak pernah buka laptop cari, walaupun saya tahu gimana caranya. Kalau yang nggak tahu sih di-ban sama Telkomsel, sama pemerintah. Dari Menkominfo, pakai Telkomsel, apa, Mentari, apa. Di-ban nggak? Tapi saya tahu, saudara. Nggak buka saya. Puji Tuhan, sampai hari ini nggak buka. Ke depan saya akan berusaha, nggak janji, saudara. Saya cuma janji sama Tuhan, saya akan berusaha hari demi hari hidup layak berkenan sama Tuhan. Itu saja. Ada orang yang terikat dengan itu. Ada orang yang terikat dengan perjinahan, saudara. Kalau lihat cewek, udah kayak anjing lapar, saudara. Dulu saya kayak gitu, saudara. Dulu kalau lihat cewek, aduh, gimana ya deketin ya? Gimana ya? Otaknya mesum aja, saudara. Dan perempuan juga begitu, saudara. Kalau lihat cowok ganteng, waduh, mungkin gak ngomong. Tapi dalam hatinya, waduh, kalau bisa ya. Nah, dosa pikiran, saudara. Dan banyak dosa lain yang mengikat. Seperti orang kerasukan ini. Dia berputar-putar siang dan malam berkeliaran di pekuburan dan bukit batu sambil teriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Saudara, pekuburan dan bukit batu itu bicara tentang satu situasi keadaan yang buruk dan sulit. Kalau saudara ke pekuburan, apa yang saudara rasakan? Pekuburan bicara tentang kematian, betul? Pekuburan bicara tentang air mata, kesedihan. Pekuburan bicara tentang penderitaan, saudara. Bukit-bukit batu itu bicara tentang kesulitan, tekanan, kesusahan. Kalau saudara mau ke sana satu tujuan dan ada bukit-bukit batu yang saudara harus lalui, naik turun. Itu kesulitan, melelahkan, capek, saudara. Pekuburan bicara tentang kematian, kesedihan, air mata, bukit batu, kesusahan. Dan ini orang kerasukan ini, dia dikatakan tiap hari bertahun-tahun di situ aja dia berkeliaran. Dan saya sekali lagi bilang gini, ada orang Kristen dan mungkin juga saudara di tempat ini. Hidup saudara seperti ini, saudara. Bertahun-tahun saudara berputar-putar, berada di kondisi seperti itu. Menderita, air mata, gak punya pengharapan, sesak, tertekan, sedih, gelap di depan, gak punya harapan. Mungkin itu saudara yang seperti ini. Saudara bisa angkat tangan, haleluya, puji Tuhan. Tapi saudara ngalami keadaan buruk bertahun-tahun dan gak bisa lepas, saudara. Saya akan kupas ayat ini. Dan kalau ada saudara yang seperti itu, berita baik. Yesus menyediakan kemerdekaan sejati itu. Dia teriak-teriak terus, bertahun-tahun dia teriak, artinya apa? Sebenarnya dia butuh pertolongan, tapi tidak ada yang peduli. Satu dua yang peduli, tapi juga tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa melepaskannya dari ikatan itu. Tidak bisa menolongnya, membebaskannya. Mungkin hidup saudara juga begitu, ada satu dua orang, saudara udah teriak-teriak, telepon saudara, telepon orang tua, telepon kawan, ada yang menolong satu dua, tapi mereka nggak bisa bantu, terbatas. Kami udah bantu 2 kali. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa bantu memang. Tidak ada yang bisa bantu hidup kita pulih, saudara. Dengar baik. Gak ada yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Gak ada yang bisa tolong kita selain Tuhan. Amin. Jangan pernah andalkan siapapun dalam hidupmu. Tapi andalkan Tuhan. Orang gila ini teriak-teriak bertahun-tahun, saudara. Sambil pukulin dirinya. Apa artinya, saudara? Dia pukulin dirinya. Artinya keterikatan itu menyiksa dirinya tanpa dia mampu melepaskan dirinya sendiri. Terikat. Saudara mungkin tanya, Pak,
Kok ada orang yang terikat dengan kuasa gelap? Banyak. Kenapa? Karena dia yang buka celah. Buka celah. Bilang, buka celah. Ya. Saudara tanya kali, Pak, kok bisa ya ada orang yang terikat? Katanya kan orang Kristen, Yesus sudah bebaskan dia. Yesus sudah lepaskan dia dari kutuk, dari ikatan dosa. Betul. Di kayu salib Yesus menyediakan kemerdekaan sejati itu. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus bilang gini, dosamu diampuni. Kutuk yang mengikatmu dilepaskan. Aku menyediakan masa depan yang baik. Berkat-Ku sediakan, sukacita, damai sejahtera. Kita terima semua, tapi dalam perjalanan kita ikut Tuhan. Kita mulai berbuat seenaknya. Kita tidak hargai Tuhan lagi. Tidak ada Tuhan-Tuhanan. Kita selingkuh, kita berzina, kita berdosa, kita korupsi, kita lakukan dosa pelanggaran. Itu buka celah. Waktu kita berdosa, dosa memisahkan kita dari Tuhan. Kalau saya bilang sering ajarin, ini tempat yang benar. Dalam tudung perlindungan Tuhan. Dalam tudung anugerah kebaikan Tuhan. Dalam tudung pimpinan Tuhan. Ini tempat yang benar. Tapi waktu kita tidak sungguh-sungguh, kita lompat keluar. Tidak ada perlindungan lagi. Tidak ada yang jagain kita lagi. Kita hidup dengan apa yang kita mau. Kita hadapi dunia dan kuasa kegelapan dengan kekuatan sendiri. Habis. Babak belur. Dikeroyok oleh kuasa kegelapan. Alkitab berkata, orang yang sudah bertobat, tapi tidak pernah mengisi hidupnya dengan hal-hal rohani. Seperti rumah kosong yang disapu. Iblis itu pergi, tapi dilihat tidak ada penghuninya. Dia balik bawa lagi 7 kawannya datang. Maka orang itu menjadi lebih jahat. Amin. Kenapa ada orang yang sampai diikat? Yaitu, dia keluar dari tudung, dari tempat yang semestinya. Dia bikin dosa, sehingga dia tidak bisa ada di dalam tudung kekudusan Tuhan. Dia keluar. Di situ jadi mangsa iblis, di situ dia babak belur. Saudara, makanya saudara, saya ajarin ini. Supaya kita ngerti, di mana kita seharusnya berada. Orang-orang yang seperti orang Gerasa yang kerasukan ini, kalau kita lihat di sekitar kita, cukup banyak saudara, bahkan di gereja pun cukup banyak. Terikat, tidak bisa bebas. Akibatnya menderita, muter-muter aja hidupnya di situ. Sementara yang sungguh-sungguh udah jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Orang yang sungguh-sungguh berjalan sukacita, tapi nggak sungguh-sungguh di belakang, muter-muter aja. Di pergumulannya, di kesusahannya, sedih terus, bergumul terus. Hidup memang ada pergumulan, saya sering bilang kan. Tapi sama Tuhan, pergumulan satu selesai, Tuhan bawa lagi. Nikmati berkat, nikmati mujizat. Diizinkan pergumulan selesai, itu yang benar. Tapi gumul-gumul di situ. Itu salah saudara. Amin. Ya, oke, lanjut. Kita lihat di ayat ke-6 dan seterusnya. Ketika ia, itu orang yang kerasukan setan itu, melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Lucu ya Pak, kok orang kerasukan setan bisa tahu Yesus dan menyembah Yesus? Makanya ada Alkitab, nyindir kita orang Kristen. Satu ayat ini. Kalau saudara tanya, Pak, itu orang kerasukan setan, kan dikuasai setan. Dia nggak sadar setan yang menguasai. Kok bisa ketemu Yesus, dia cari Yesus, nyembah Yesus. Saudara, Alkitab berkata bahkan setan-setan pun kenal dan takut sama Tuhan.
Nangkep saudara? Kita yang kenal Tuhan, maaf ngomong nih, saya pernah ngomong, ini agak kasar. Kita ini lebih setan dari setan. Kita nggak takut sama Tuhan, kita bikin dosa, seolah-olah Tuhan nggak lihat, saudara. Maaf, jangan tersinggung sama saya. Saya harus ngomong ini. Supaya kita ini bertobat, saudara. Setan itu ketemu Yesus, dia sujud. Nanti saya bacain, saudara. Saudara bisa lihat. Dibilang begini. Ketika ia, ya, manusia yang dirasuki itu, melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan suara keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Berarti yang ngomong ini kan roh jahat, saudara. Betul dong? Setan itu kenal Yesus. Setan tidak berani sama Yesus. Setan berani sama kita. Tapi kita ini kadang lebih setan dari setan, saudara. Kita udah tahu Yesus itu Tuhan Juru Selamat kita, dengan sengaja kita lakukan dosa. Dengan dibalik, oh kasih Tuhan kan gak bersyarat. Kemarin kan kita baru bahas bulan lalu. Setan bilang gini, oh ternyata ada yang lebih setan dari setan. Bertobat, amin? Ya. Lanjut. Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Nah, saudara pernah dengar kata legiun? Legiun itu adalah kumpulan pasukan tentara. Legiun, tentara yang banyak. Oh, legiun itu namanya. Ini diambil dari kata legion ini, saudara. Legiun itu sepasukan tentara, jumlahnya banyak, saudara. Ayat 10, ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh jahat keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang cari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang itu untuk melihat apa yang terjadi. Saudara, ayat-ayat ini kita pelajari verse by verse. Saudara. Seperti saya bilang tadi, roh jahat setan pun kenal dan takut kepada Yesus. Hal ini membuktikan bahwa Yesus benar adalah Allah yang maha kuasa dan Allah yang maha tinggi. Bahkan setan-setan pun kenal dan takluk kepada Yesus. Dan tunggu komando Yesus. Bahkan memohon, Tuhan jangan suruh kami pergi. Kalau boleh, suruh kami masuk ke babi-babi yang banyak itu. 2000 babi, saudara. Yesus izinkan, lalu setan-setan roh jahat itu masuk ke babi. Lalu babi itu dibawa terjun, lihat. Babi itu dirasuki oleh roh jahat. Roh jahat yang merasuki babi itu membawa babi itu terjun dari jurang. Lalu babi itu mati. Nah, seperti itulah orang yang dirasuki roh jahat, yang tidak sempat diselamatkan. Seperti babi itu. Setan akan bawa dia terjun dan mati. Kalau belum mati, menderita, tapi jelas kematian kekal. Jadi roh jahat itu kalau dia kuasai, dia akan bawa kepada penderitaan dan kematian kekal. Jangan izinkan roh itu bercokol dalam hidupmu. Tidak bisa Pak, aku lepaskan. Terlalu sakit. Ya kalau mau menderita, masuk neraka, ya udah, biarin aja dia tinggal dalam hidup ngekos. Betul? Ya, kalau mau masuk neraka dan menderita. Tapi kalau engkau mau bebas, bahagia dan masuk surga, ya jangan izinkan. Engkau harus segera minta kepada Tuhan, datang kepada Tuhan untuk membebaskan hidupmu. Amin. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, untuk menyembuhkan, perhatikan, untuk menyembuhkan orang itu, Yesus mengorbankan 2000 ekor babi. Satu orang supaya diselamatkan.
disembuhkan, dipulihkan. Yesus mengorbankan 2000 babi. Untuk menyelamatkan saudara. Untuk menyembuhkan, memberkati, menolong saudara. Yesus bayar dengan harganya di kayu salib. Yang sebentar lagi kita akan rayakan, peringati melalui perjamuan kudus ini. Betapa besar anugerah Tuhan bagi saudara dan saya. Betul? Bukan 2000 babi. 2000 babi itu kalau dihitung sekarang, satu babi itu berapa ya Pak Beben? 1 juta ada? Hah? Babi. 2000 itu 2 miliar. Mahal saudara. Hidupmu itu lebih dari 2 miliar. Yesus mengorbankan nyawanya di kayu salib. Masihkah saudara nggak mau menghargai kebaikan Yesus, pengorbanan Yesus yang begitu besar supaya saudara diselamatkan? Masihkah saudara mau main-main ikut Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lanjut ya. Ayat 15, mereka datang kepada Yesus. Lanjut Bill, ayat 15 ada ya. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Tepuk tangan buat Tuhan. Orang yang tadi kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang sekitar lihat apa yang terjadi. Orang yang tadi terikat dengan kuasa gelap dirasuki, menderita bertahun-tahun. Ketika ada perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan pribadi, ada kuasa Tuhan dinyatakan, ada kasih Tuhan yang dialirkan, maka orang tersebut, ada campur tangan Tuhan, orang tersebut dilepaskan. Dia disembuhkan, dia dipulihkan, dia waras kembali. Sebelumnya dia gila saudara. Dahsyat ya. Bilang, Tuhanku dahsyat. Yesusku dahsyat. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Cerita ini saudara, mengajarkan kepada kita. Kalau engkau sekali lagi, engkau seperti orang Gerasa tadi. Hidupmu berputar-putar terikat dengan kemiskinan, kesusahan, penderitaan, apapun. Tidak ada yang bisa tolong. Hanya Yesus yang bisa tolong. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Separah apapun keadaanmu, sesusah apapun engkau. Kemarin kita bicara tentang kasih Tuhan, sebejat apapun engkau. Yesus mengasihimu. Yesus ingin menyembuhkan. Yesus ingin menolongmu. Yesus ingin memberkatimu. Yesus ingin mengangkat engkau. Yesus ingin menyatakan janji-janjinya dalam hidupmu. Tapi mari datang sungguh-sungguh sama Tuhan. Percaya kepada Dia, hormati Dia. Lakukan firman-Nya. Engkau akan mengalami mujizat kemerdekaan sejati itu. Amin. Amin. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu, saudara. Lihat lagi. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu. Dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Ini takut ya. Pada waktu Yesus naik. Karena mujizat itu ada bikin dua hal. Ada orang yang melihat mujizat karena nggak kenal, dia takut. Tapi ada orang yang melihat mujizat. Dia semakin percaya kepada Tuhan. Atau dia menjadi percaya kepada Tuhan. Tinggal pilih kita mau bagian 1 atau 2, saudara. Harusnya kita semakin percaya bahwa Dia Tuhan dan Juru Selamat yang hebat. Amin. Perhatikan ayat 18. Ini bagus pesannya. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saudara, orang ini karena dia sudah disembuhkan oleh Tuhan, dilepaskan, dipulihkan, dia ingin ikut Yesus. Yesus bilang, gak usah, kamu pulang aja. Pulang ke rumahmu, ke keluargamu, ke kampungmu. Temui banyak orang dan ceritakan apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Apa yang kau alami dari Tuhan.
Dan Alkitab berkata orang ini lalu pergi menemui banyak orang di kotanya. Cerita tentang Yesus, tentang apa yang dia alami, tentang apa yang Tuhan lakukan. Dan banyak orang menjadi heran, takjub. Dan saya percaya, banyak orang juga menjadi percaya ketika dengar nama Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Kalau saudara yang banyak mengalami kebaikan Tuhan, banyak mengalami pemulihan, pertolongan, mujizat Tuhan, saudara sudah nginjil belum? Saudara sudah cerita tentang Yesus belum? Saudara sudah bersaksi belum tentang Yesus? Tentang apa yang Yesus lakukan dalam hidupmu? Tentang apa yang kau terima dari Yesus? Sudah belum? Minggu ini berapa orang yang dengar kesaksianmu? 2 minggu ini berapa orang yang dengar kesaksianmu? 1 bulan ini berapa orang yang dengar kesaksianmu? Sudah belum kau ceritakan tentang Yesus? Sorry Pak, sibuk Pak cari duit. Sibuk Pak, TikTokan. Bertobat saudara. Amin. Kita terkadang mau enaknya aja ikut Tuhan. Tidak bisa. To receive Jesus cost you nothing. But to follow Jesus cost you everything. Untuk ikut Yesus itu kita nih harus bayar harga segenap hati, segenap hidup. Sungguh-sungguh bertanggung jawab untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Bertanggung jawab untuk berkat. Bertanggung jawab untuk segala hal yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Untuk melayani Tuhan gak harus jadi pendeta. Gak harus full time. Gak harus pelayanan di gereja, karena itu jadi alasan. Pak, gak sempat saya pelayanan di gereja, saya kerja, saya bisnis, saya sibuk. Oke, kalau memang itu jawabannya. Tapi saya mau tanya, betulkah dalam pekerjaanmu, dalam keseharianmu di luar sana engkau menginjil? Betulkah dalam keseharianmu di luar, di marketplace, engkau melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan? Betulkah itu? Saudara jawab sendiri. Saudara bisa bohongin saya, Pak, saya di luar Pak, saya sibuk. Ya silakan, saya tidak bisa paksa. Karena tidak ada pemaksaan ikut Yesus. Tapi saudara menjadi orang-orang yang munafik. Karena saudara bilang sama saya tidak sempat pelayanan di gereja, saya sibuk, tapi di luar saudara nggak peduli dengan tugas tanggung jawab itu. Itu perintah amanat agung. Karena itu pergilah kata Tuhan. Pergi. Ceritakan tentang kebaikan, kuasa Tuhan, kabar baik itu bagi banyak orang. Supaya semua orang dengar Yesus, bawa mereka kepada Yesus. Itu tugas. Sekali lagi bilang kiri kanan, bro, sis, papa, mama, itu tugas kita loh, jangan cuma mau berkatnya aja. Saudara mungkin kesel sama saya, ini Pak Ferry nembak terus. Saya enggak nembak, saya sayang sama saudara. Ini cara saya mengajar saudara. Ini cara saya menasehati saudara. Sebagai gembala saudara. Supaya nanti kita ketemu di surga saudara. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan. Buat saudara yang mengalami seperti orang Gerasa ini. Sekali lagi pesan saya. Kalau saudara mengalami berputar-putar dalam keadaan yang buruk. Bertahun-tahun tidak ada yang bisa tolong. Saudara sendiri tidak bisa lepas. Ayo datang cari Tuhan. Tuhan sanggup menolong saudara. Tuhan sanggup memulihkan saudara. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun keadaan dan kesulitanmu, Tuhan sanggup menyembuhkan, menolong, dan memberkati engkau. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Nah ini ayat yang bagus. Ini yang kita bahas bulan lalu. Yesus ketemu dengan perempuan Samaria, saudara. Perempuan yang dibilang itu pergi ke sumur jam 12 karena dia nggak mau ketemu orang. Orang ke sumur pagi kan, dia jam 12. Kenapa? Karena dia perempuan sundal, saudara. Suaminya 5, ini yang ke-6 pun kumpul kebo, bukan suaminya. Dia orang yang terhinakan, karena dia orang yang terikat dengan dosa. Suaminya 5, saudara. Yang ke-6 pun nggak kawin. Kacau lah hidupnya. Dia pasti susah. Malu ketemu orang, diomongin, dipandang hina. Sehingga dia ke sumur jam 12. Tapi Yesus tahu, ada seorang wanita yang butuh pertolongannya. Yesus sengaja datang ke tempat itu. Untuk ketemu dia. Dan waktu dia ketemu Yesus, hidupnya dipulihkan.
Dan Tuhan pakai dia untuk menginjil. Di kampungnya banyak orang bertobat. Satu ayat yang bagus. Jawab Yesus kepadanya, pada perempuan itu. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Maksudnya air sumur. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air sumur itu kalau diminum, haus lagi. Tapi Yesus bilang begini, kalau engkau minum air yang kuberikan kepadamu, engkau tidak akan haus untuk selama-lamanya. Artinya apa? Air apa yang Yesus kasih? Air itu melambangkan kasihnya Tuhan. Jadi kata Yesus, kalau engkau menerima kasih, anugerah, pertolongan, kelepasan dariku, engkau tidak perlu lagi cari yang lain. Engkau tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kasih yang Tuhan berikan yang kita terima, itu seperti mata air yang terus meluap dan meluap, bahkan mengalir kepada banyak orang. Sehingga keluargamu, istri, anakmu, orang tua, saudaramu juga mengalami kasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah kemerdekaan sejati itu. Ketika kita terima Yesus dan sungguh-sungguh menjadikan Dia Tuhan dalam hidup kita. Kita dibebaskan, tidak ada lagi terikatan dari kuasa kegelapan. Tidak ada lagi tekanan yang membuat kita khawatir, galau. Tidak ada hal yang terlalu sulit untuk kita hadapi dan selesaikan. Tidak ada lagi air mata dan penderitaan yang membuat kita terpuruk, saudara. Kenapa? Karena Yesus ada di dalam kita. Allah yang maha kuasa, pembuat mukjizat yang tidak ada mustahil bagi Dia. Ketika kita terima Dia dan sungguh-sungguh menghormati Dia, dan kita menempatkan diri kita benar di hadapannya, apa yang kita perlukan Dia sediakan. Apa yang kita butuhkan Dia berikan lebih dari yang kita butuhkan. Lebih dari yang dapat kita doakan dan harapkan, itu yang Dia sediakan bagi kita yang sungguh-sungguh kepadanya. Amin. Maknai ayat ini. Cari Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Apapun keadaanmu, Tuhan sanggup menolong.